Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, saya akan update ya tentang materi ujian UM Undip tahun 2021. Nah, kalian udah tahu ya yang namanya Saintek ataupun Sosum, nanti kalian akan mendapatkan TPS ya. TPS di dalamnya ada apa aja deh? Ada kewarganegaraan, logika, numerik, Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan untuk Saintek dilanjut dengan TKA-nya ya, matematika IPA, kimia, fisika, dan biologi. Kalian wajib tahu ya guys. Dan untuk anak IPS atau Sosum, ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Pasti kalian sudah siap semua ya. Ya, untuk kali ini kakak akan membahas sedikit soal tentang logika dan numerik. Saya akan bahas untuk tipe soal tahun 2019. Ya, ini soal asli tahun 2019. Kita coba ya. Oke. Nomor 11. Sekumpulan anak terdiri dari Aris, Budi, Cahyo. Aris, ada Budi, ada Cahyo, ada Dika, dan ada Edi. Oke. Bandi lebih tua daripada Aris. Bandi lebih tua daripada Aris ya. Yang sama pandainya. Oh, berarti tentang usia dan tentang kepandaian. Nah, kalian langsung bagi menjadi dua kayak gini guys. Ya. Bandi lebih tua dari Aris yang sama pandainya dengan Dika. Jadi yang sama pandainya tuh Aris sama Dika ya guys. Bandi lebih pandai daripada Edi. Bandi lebih pandai daripada Edi. Tetapi kurang pandai daripada. Tapi Bandi ini kurang pandai daripada Aris, Cahyo, Dika. Bandi lebih tua daripada Edi. Oh, ini diulang ya untuk ini ya. Kita delete aja. Ini pengulangan kalimat. Oke. Sementara Dika paling muda di antara mereka. Berarti Dika ini umurnya paling muda di antara Andi, Cahyo, siapa lagi? Budi dan Edi. Oke, tetapi Dika kurang pandai daripada Cahyo. Dika berarti kurang pandai dari Cahyo. Yang merupakan anak terpandai dari mereka. Oh, berarti Cahyo paling pandai nih. Di antara 4 anak yang lainnya ya. Adi, Budi, Edi, dan siapa lagi? Dika. Oke. Sedangkan Edi adalah anak paling tua. Oh, berarti Edi anak paling tua di antara Adi, Cahyo, Budi, dan siapa D-nya siapa lah ya? Dika ya. Dan paling kurang pandai, tetapi Edi ini paling kurang pandai di antara mereka semuanya. Sementara Cahyo lebih muda ya. Cahyo lebih muda daripada Edi, tetapi Cahyo lebih tua daripada yang lain. Berarti Cahyo sebelum Edi siapa? Berarti Cahyo lebih tua daripada Adi, Budi, dan Dika. Oke guys, nah sekarang kita akan urutkan sesuai dengan usia terlebih dahulu ya. Berarti usia yang paling tua tuh siapa? Yang paling tua itu adalah Edi. Oke, Edi lebih tua dari siapa? Saya buat kayak gini dulu ya. Nah, dan yang paling muda dulu deh. Yang paling muda itu kan Dika ya. Lalu Cahyo lebih tua daripada Adi, Budi, sama Dika. Nah, berarti ini habis Edi itu Cahyo. Nah, terus kita lihat Budi lebih tua daripada Adi. Berarti sini Budi, sini Adi. Oke. Sekarang kita masuk ke kepandaian ya. Urutan kepandaian kelima anak ini. Yang pertama itu yang paling pandai itu siapa guys? Yang paling pandai itu adalah Cahyo. Lebih pandai dari siapa dia? Sekarang kita urutkan dulu ya. Yang paling gak pandai itu Edi. Oke. Habis itu Adi sama Dika tuh sama ya pandainya ya. Nah, kita lihat ternyata Budi itu kurang pandai dari Adi sama si Dika. Nah, berarti Budi di sini. Nah, saya masukkan sini Adi sama Dika. Berarti ini sama dengan ya. Nah, ya urutkan lagi ya. Berarti Cahyo paling pandai. Adi sama Dika tuh pandainya sama ya. Habis itu Budi, habis itu Edi. Oke. Inilah catatan yang akan kita pakai untuk menjawab soal nomor 11 sampai 13. Ya, nomor 11, Aris lebih pandai dan lebih tua daripada Dika. Nah, ini usia dulu ya. Aris memang lebih tua daripada Dika, tetapi Aris lebih pandai daripada Dika itu salah, harusnya Aris sama dengan Dika ya, salah ya. Dika lebih tua daripada Cahyo. Dika lebih tua daripada Cahyo, salah. Dika ini paling muda ya, salah. Aris lebih tua dan lebih pandai dari Bandi. Aris lebih tua dari Bandi. Aris lebih tua dari Bandi, salah, harusnya Bandi yang lebih tua ya. Edi lebih tua. Edi lebih tua daripada siapa? Bandi, betul.
Tapi Edi lebih pandai dari Bandi. Edi ini paling nggak pandai ya. Salah dong. Nah, berarti jawabannya E. Coba kita lihat. Aris lebih muda dari Bandi. Nih, Aris lebih muda daripada Bandi itu betul ya. Aris lebih pandai dari Bandi. Aris lebih pandai dari Bandi. Betul sekali jawabannya E ya guys. Ya, masuk ke soal nomor 12. Saya tuliskan lagi ya. Usia ya, tentang usia. Tadi yang paling tua itu adalah si Edi, Cahyo, Bandi, Adi, dan Tika. Tentang kepintaran atau tentang kepandaian. Yang paling pandai itu adalah Cahyo. Kalian bisa simak lagi yang tadi ya. Atau kalian kan sudah coret-coret pastinya ya. Nah, ini ya, kayak gini guys. Poin 12. Apakah Bandi lebih pandai daripada Edi? Bandi lebih pandai daripada Edi, betul ya. Tetapi Bandi lebih muda dari Cahyo. Apakah Bandi lebih muda dari Cahyo? Bandi lebih muda dari Cahyo. Betul banget nih, langsung jawabannya A ya. Nomor 13. Ini sepertinya anak ini bisa nih ngerjainnya ya. Saya langsung ke A aja coba ya. Kita langsung ke E coba ya. Apakah Cahyo lebih tua daripada Dika? Nih, Cahyo lebih tua dari Dika. Betul banget. Cahyo lebih pandai dari Dika. Cahyo lebih pandai dari Dika. Betul ya? Iya, jawabannya E. Oke ya, untuk tipe soal seperti ini pasti kalian bisa. Sekarang saya lanjut ke soal nomor 14. Pemandangan pegunungan indah, keindahan membuat hati damai. Maka ini pemandangan pegunungan, ini P, makaki. Nah, berarti Mbak buat kayak gini ya, P makaki. Keindahan itu adalah Ki, membuat hati damai, R. Nah, kayak gini. Berarti nanti kesimpulannya itu adalah P maka R. Jadi gimana? Kayak gini ya guys. Pemandangan pegunungan indah membuat hati damai gitu. Ini R-nya ya, ini Ki. Nah, gitu kan? Iya, mana jawabannya? Jawabannya ini Kudamar. Damai. Nah, iya jawabannya itu adalah E. Pemandangan pegunungan indah membuat hati damai. Oke ya. Pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 15. Nilai TPA menentukan kelulusan calon mahasiswa. Calon mahasiswa ada pengulangan nih. Nah, berarti kayak gini. Nilai TPA menentukan kelulusan. Itu adalah P. Calon mahasiswa itu adalah Q. Nah, ternyata ini ada Q. Nah, calon mahasiswa akan menjadi sarjana, maka ini R. Jadi Mbak buat P maka Q, sininya Q, R. Oke, coret lagi deh. Maka kesimpulannya adalah PR. Nah, ya. Apa itu PR? Nilai TPA menentukan kelulusan untuk menjadi sarjana. Gitu ya. Iya, jawabannya Ani. Nilai TPA menentukan menjadi sarjana. Sarjana hanya tergantung salah. Sarjana membutuhkan nilai TPA salah, ya. Tidak ada kata-kata tinggi ya di soal itu ya. Sarjana tidak membutuhkan nilai salah. Nilai TPA yang tinggi dibutuhkan oleh sarjana. Sebenarnya poin itu agak benar juga ya, tapi kita tidak disebutkan kata-kata tinggi di soal ya. Hanya nilai TPA menentukan kelulusan menjadi sarjana. Oke ya guys. Nomor 16. Tidak ada mall yang sepi. Oke, artinya tidak ada. Berarti artinya kan semua mall itu pasti ramai, gitu nggak? Ya kan? Kan tidak ada mall yang sepi. Artinya berarti semua mall itu pasti ramai. Ya? Oke, poin A, pasar dan mall. Nggak ada pasar ya di soal ini ya. Saya contoh aja pasarnya, kan bisa langsung tuh. Keramaian merupakan syarat suatu pasar menjadi mall. Nggak ada pasar ya. Mall kadang-kadang sepi, ini pasti salah ini. Nah, ini saya lebih prefer ke C ya. Banyak tempat yang sepi kecuali mall. Nah, berarti kan ada nih beberapa tempat yang sepi, tapi mall nggak mungkin sepi. Karena semua mall itu pasti ramai. Begitu guys ya. Jadi saya lebih pilih ke poin C. Oke, kita masuk ke soal nomor 17. Kalau dinyatakan pelamar harus memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Jadi yang namanya pelamar itu harus punya ijazah ya. Ijazahnya itu minimal adalah SLTA. Jadi kalau bukan SLTA ya atau SMP ya nggak boleh ya.
Oke, poin A, sarjana muda tidak boleh melamar. Boleh ya, kalau udah jadi sarjana kan pasti punya ijazah SLTA. Peserta seleksi SNPTN boleh melamar, nggak boleh dong. Kalau peserta seleksi SNPTN itu kan masih masuk ke dalam kelas 12 ya. Kelas 12 IPA IPS ya, karena adalah syarat untuk masuk undangan ini namanya. Berarti salah juga. Lulus SLTP boleh melamar, salah dong. Kan SLTP nggak punya ijazah SLTA. Guru SLTA boleh melamar, ya boleh banget ya. Kalau udah jadi guru SMA, pasti kan dia sudah punya ijazah SMA. Ya guys, sarjana tidak boleh melamar, salah. Oke, nomor 18. Jalan untuk mobil terbuat dari aspal. Sementara aspal termasuk migas. Nah, ini kalau soal kayak gini, enaknya pakai diagram Venn ya. Saya buat di sini ada mobil nih. Oh, sorry. Berarti di sini ada jalan ya. Jalan. Oke. Jalan buat mobil terbuat dari aspal. Nah, aspal itu adalah bagian dari migas. Nah, kayak gini. Kalian bisa nanti menentukan jawabannya. Mobil melewati jalan yang terbuat dari premium. Oke, premium itu memang bagian dari migas ya. Tetapi belum tentu jalan aspal terbuat dari premium ya. Oke ya, ini berarti poin A, menurut saya itu kurang tepat ini. Aspal bukan terbuat dari migas, salah banget ya. Aspal kan bagian dari migas di sini ya. Mobil melintasi jalan yang terbuat dari migas, nah ini yang paling tepat. Mobil, kan gini ya, mobil itu melintasi jalan. Jalan terbuat dari aspal, aspal itu terbuat dari migas ya. Jadi mobil melintasi jalan yang terbuat dari migas. Oke, paham ya guys? Misalkan ada yang penasaran, ini poin E, semua jalan menggunakan migas. Jadi nggak semua jalan itu menggunakan migas ya. Nah, jalan yang menggunakan migas itu adalah terbuat dari aspal ya. Migas itu kan banyak banget ya. Misalkan kalian udah belajar kimia ya. Ada premium ya, ada apa lagi? Ada bensin, ada solar ya. Apakah mereka penyusun jalan? Bukan ya. Jadi semua jalan itu menggunakan migas? Belum tentu. Ya, kita loncat ke numerik ya. Oke, ini tahun 2019 saya akan bahas ya. Semangat ya. Volume ember penuh, volumenya kalau penuh itu adalah 42,5 liter. Namun hanya terisi 3/5-nya ya. Jadi hanya terisi 3/5-nya ya, langsung aja 3/5 dikalikan 42,5. 25,5 ya. Jadi ini embernya tuh sebenarnya hanya terisi 25,5 liter. Terus air tersebut diambil oleh Andi sehingga kini hanya 1/5-nya saja. Nah, ternyata diambil 1/5-nya. Dari siapa? Dari volume penuh tadi sebenarnya. 42,5. Jadi yang terambil berapa guys? 1/5 dikalikan 42,5 itu adalah 8,5 ya. Jadi 8,5 ini yang terambil. Pertanyaannya itu adalah sisa. Ya tinggal kita kurangin aja. 25,5 saya kurangi dengan 5 ya. 8,5. Nah ini 8,5 sorry. Nah saya kurangi 0 ini berarti 17. Ya berarti sisanya adalah 17 liter. Oke, nomor 26 ini adalah 2/4 ya maksudnya ya. Saya buat aja 2,25 karena pilihan gadanya itu mintanya desimal ya, maka kita buat desimal aja guys. 2,25 saya kali dengan 7,5 gitu dulu ya. Karena kalau perkalian, pembagian, pengurangan, kita utamakan perkalian, hati-hati. Jadi kita operasionalkan yang ini dulu, lalu yang ini nanti hasilnya baru kita kurangin ya. 2,25 dikalikan 7,5 itu adalah 16,875 ya. Lalu 7,5 saya bagi dengan 1,5. Iya, hasilnya kan 5 ya guys. Oke, tinggal saya kurangi teman, berarti 11,875. Ya, jawabannya itu adalah D ya. Pasti kalian bisa. Oke, nomor 27. Soalnya adalah perbandingan uang Adi dan uang Ida itu adalah 3/2. Jika uang Adi dan Ida, Adi ditambah Ida itu jumlah uangnya 75.000, berapakah masing-masing uang Adi dan Ida? Wis, pasti kalian bisa nih. Oke, 3/5 dikalikan 75 gitu kan. Berarti si Ida berapa? Sisanya aja ya. Oke, sisanya setelah kita ketemu uangnya Adi. 75 bagi 5 itu adalah 15. 15 kalikan 3, 45.000. Berarti uangnya si Ida berapa? Sisanya aja. 75 dikurangi 45 itu adalah 30. Ya, ketemu 45 dan 30.
Jawabannya adalah B ya. Next kita masuk ke soal nomor 28. Sebuah segitiga siku-siku ya. Sebenarnya untuk di soal TPS, untuk soal numerik ini atau logika, kalian bisa mencuri poin ya guys. Panjang sisi miringnya adalah 13. Jika panjang alasnya 12, tentukan tinggi luas keliling. Tinggi luas keliling. Ini materi apa ya? Materi SMP ya. Kalian harusnya tahu guys. Ayo semangat. Kita mencari tinggi dulu bisa menggunakan Pitagoras ya. Sebenarnya kalau kalian sudah hafal Pitagoras, udah ini langsung ketepunya adalah 5 ya. Kan 13, 12, nanti sini 5. Oke, jadi kayak gini. Berarti kan akar 13 kuadrat saya kurangi 12 kuadrat. Kan kayak gitu ya. Berarti kan 169 dikurangi dengan 144. Itu berapa? Akar 25 kan? Betul, ketemu 5. Ya, tingginya 5. Udah, jawabannya A. Nggak usah kita lanjutkan, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ya, kita mencari luas deh. Berarti kan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. 12 bagi 2 tuh 6. Maka sini 30. Ya, bisa lah ya. Kelilingnya berapa? Kelilingnya tinggal dihitung ya. 12 tambah 13 tambah 5. 30. Ya, bisa deh kalian. Oke, kita masuk ke soal nomor 29. Ya. Ini adalah sebuah deret. Kita lihat ini berupa aritmatika atau baris geometri. Atau berupa deret biasa ya. 3 ke 9 kita lihat kali berapa? Kalikan 3 ya. Nah ini 9 ke 27 kan kali 3 juga. Nah ini juga kali 3. Oke berarti suku berikutnya berapa guys? Ya udah tinggal kalikan 3 ya. Maka 3 sini 24. 2, 4, 3. Ya ketemu C ya. Oke next 99 ke 96. Ini gimana? Turun 3 ya. Turun 3. Tapi 96 ke 91 berapa nih? Turunnya adalah 5. 91 ke 84 itu turun berapa? Turun 7 ya. 84 ke 75 ini adalah turun 9. Nah, ini berarti turun berapa guys? Kita lihat. Min 3 ke min 5 itu tinggal dikurangi 2 ya. Min 5 ke min 7 juga dikurangi 2. Min 7 ke min 9 itu selisihnya juga min 2 ya. Maka ini selisihnya min 2. Maka sih turunnya min 11 di sini ya. Oke. Maka jadinya 75 saya kurangi dengan 11. Jawabannya berapa? Jawabannya 64. Ya, jawabannya C. Oke, kakak bahas contoh soal logika dan numerik ya untuk tahun 2019 UM Undip. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat terus ya para pejuang UM Undip. Ya, simak video makin privat lainnya. Jangan lupa kalian belajar terus ya. Untuk matematika dasar atau matematika IPA, kalian pelajari saja nggak apa-apa. Itu kan buat menambah ilmu untuk kalian mencoba belajar untuk saintek ya, khususnya ya untuk di matematika IPA. Sebenarnya untuk tahun lalu, untuk tahun 2019, matematika dasar juga masuk ya. Dia masuknya di TPU. Ada 10 soal. Lalu dilanjut dengan logika, terus verbal ya, ada numerik gitu. Oke ya. Nah, pelajari aja. Semoga kalian sukses ya. Assalamualaikum.